Boleh berdiri dulu sebentar. Oke, kita bilang Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Boleh berikan tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih yang pertama untuk Pak Roni dan Bu Nancy. Beliau adalah saudara seperguruan, kakak rohani, orang tua rohani buat saya pribadi. Karena beliau dulu lama di Lombok ya, saya ini dari Lombok, nama saya Yoyo. Mungkin perlu, hai, cuman satu orang yang bilang hai, oke, ya. Jadi saya nggak perlu cerita panjang tentang siapa saya, kita mau cerita banyak tentang Tuhan yang luar biasa, amin. Siap dengar firman Tuhan? Oke, kita diberikan tema yang menarik di minggu ini adalah semangat menantikan kedatangan Kristus. Saya berikan judul khotbah saya di ujung penantian. Oke, kita harus tahu bahwa kita ada di kilometer terakhir dalam perjalanan hidup kita. Kalau orang bilang kita ada di akhir daripada akhir zaman, that's right. Ya, tanpa kita sadari begitu banyak penggenapan dari firman Tuhan sudah terjadi loh saudara. Peperangan di mana-mana, bencana di mana-mana, semua sudah menunjukkan bahwa kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Problemnya adalah tidak banyak daripada kita yang sungguh-sungguh mengerti bagaimana menantikan Kristus dengan cara yang benar. Kita bayangkan ada seorang, kalau di Amerika itu biasanya mereka ada tugas militer ya. Ada satu pasang baru menikah dan kemudian suaminya harus ikut wajib militer saudara. Belum tahu kapan akan kembali. Tetapi sebagai seorang istri yang sangat mengasihi suaminya, yang dia lakukan adalah dia tidak pasif, tapi dia merawat dirinya dengan baik. Ya, dia atur rumahnya dengan baik semua sambil menunggu kedatangan suaminya satu hari nanti. Nah, kita melihat sikap seperti inilah yang seharusnya kita miliki di dalam penantian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Masalahnya adalah banyak orang di dunia ini atau orang-orang Kristen yang sibuk menebak-nebak kapan Yesus kembali. Ya, ada lagunya kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Nggak ada yang tahu saudara. Ya, karena dikatakan kedatangan Kristus seperti pencuri. Nggak ada satu orang pun yang tahu saudara. Jadi ada begitu banyak keyakinan yang mengajarkan, oh jual hartamu semua. Terus kemudian berdoa dan berpuasa saja, tidak lakukan apa-apa. Kita tunggu Tuhan datang menjemput setiap kita. Apakah itu yang diharapkan atau diperintahkan oleh Tuhan? Bukan saudara. Ya, sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus lebih siap bagaimana menjaga hidup kita dengan baik. Sehingga satu kali nanti kalau dia datang, kita berhak menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Teks utamanya dari yang mau saya khotbahkan hari ini ada di kitab Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bagi dalam beberapa part buat setiap kita untuk memudahkan kita apa yang harus kita persiapkan dengan baik. Beberapa minggu yang lalu kita ada Pocari Sweat, ini bukan promosi saudara ya, Pocari Sweat itu mereka lari di Mandalika saudara ya. Jemaat cukup banyak yang ikut. Mereka tuh bukan pelari loh, mereka bukan pelari. Cuman karena pingin hypes-nya aja ya, pingin rame-rame jadi mereka hadir. Nah hari Sabtu 4,8 kilo, hari Minggu 10 kilometer. Ya. Banyak dari antara mereka yang susah payah mencapai garis finish. Tapi beberapa cerita ke saya begini, begitu mereka udah kelelahan, udah mulai capek, kemudian ada teman yang bilang, cuman sisa 200 meter aja. Tiba-tiba tenaga itu gak tahu muncul dari mana, jadi semangat lagi, akhirnya mereka bisa mencapai garis finish dan mereka dapat medal. Medal membuktikan bahwa mereka bisa lewati maraton kecil itu saudara. Nah ini yang harus kita tahu ya, kita juga ada di kilometer terakhir yang tadi saya katakan, kita harus tetap semangat. Amin. Nah, coba katakan semangat. Yes. Oke. Ya, poin yang pertama, kasih karunia yang menyelamatkan dan mendidik. Kita baca dalam Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11, boleh baca sama-sama dengan saya ya. Tolong ditampilkan ayatnya. Multimedia udah? Ceng ceng. Titus 2:11. Oke, ya. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah
yang menyelamatkan manusia, semua manusia sudah nyata. 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Wow, saudara. Ini adalah sebuah message yang disampaikan oleh Titus buat jemaat yang ada di Kreta. Ya, dia melayani di Kreta, diutus oleh Rasul Paulus. Dan orang-orang Kreta dikenal sangat jahat sekali, hidup mereka itu keras dan mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Tapi ada beberapa kelompok yang kemudian menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan message ini disampaikan tentang pentingnya menghargai yang namanya kasih karunia Allah. Di ayat yang 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kita semua hidup di zaman kasih karunia. Amin saudara? Ya, bukan zaman mata ganti mata, gigi ganti gigi, bukan saudara. Karena kalau masih hidup di zaman itu, semua orang saya sarankan jadi dokter mata dan jadi dokter gigi. Karena paling banyak bisnisnya. Oke. Nah, kita melihat di sini kasih karunia ini berbicara tentang kemampuan ilahi yang Tuhan berikan buat kita, yang memampukan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Banyak orang yang berharap dia mendapatkan kasih karunia untuk bisa mengembangkan bisnisnya, keluarganya dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saya bilang tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah kalau semuanya berjalan di luar daripada kehendak Tuhan. Karena kasih karunia ini sumbernya dari Tuhan saudara. Dan diberikan kepada setiap manusia supaya kita melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Saudara dan saya punya ambisi, ya kita semua punya ambisi. Saudara dan saya punya mimpi, kita semua punya mimpi, amin. Tapi waktu kita percaya kepada Kristus, supaya kasih karunia ini bisa berjalan, bisa beroperasi, bisa berproduksi dalam kehidupan kita, kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Nah dikatakan kasih karunia ini sudah nyata saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh kasih karunia buat orang percaya, buat setiap kita di kilometer terakhir ini saudara. Dia mendidik kita dari ayat 12 ya, supaya kita meninggalkan yang namanya kefasikan. Ada dua hal yang harus kita tinggalkan. Jadi hal inilah yang menjadi attention buat gereja Tuhan. Ada hal negatif yang harus kita keluarkan dari kehidupan kita. Yang pertama adalah apa saudara? Meninggalkan apa? Kefasikan. Apa itu kefasikan? Asebeia saudara. A artinya tidak, sebomai artinya menghormati Tuhan atau menyembah Tuhan. Jadi hidup yang tidak menghormati Tuhan. Hidup yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Atau dengan kata lain, hidup yang meminggirkan Tuhan dari kehidupannya. Halo? Saya harus bicara jujur, banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak relate dengan Tuhan. Maaf ya, belum tentu saya maupun saudara yang duduk di tempat ini kita bilang kita orang Kristen, benar-benar hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Halo? Loh karena firman Tuhan bilang loh, satu kali nanti semua orang ketemu dengan Tuhan, semua orang bilang saya udah bernubuat demi namamu, buat mujizat demi namamu. Tuhan cuma bilang satu kata yang mematikan, aku tidak kenal kamu, that's all, selesai. Saudara, dan kita tahu ending daripada hidup kita, ujung penantian kita gagal di situ saudara. Pagi hari ini kita harus menangkap dengan baik. Jadi yang Tuhan katakan meninggalkan kefasikan, itu artinya hidup yang benar-benar terhubung dengan Tuhan. Bayangkan sebuah handphone yang luar biasa, yang harganya mahal dengan fitur-fitur yang luar biasa, tapi susah sinyal. Seperti itulah hidup orang Kristen yang menjalankan hidup kekristenannya. Dia datang beribadah, dia mengembalikan persepuluhan, dia doa dan puasa. Tapi dia di luar daripada kehendak Tuhan. Mari kita tinggalkan itu, amin. Karena di mata Tuhan itu fasik saudara. Hidup kita didesain untuk meninggikan Allah. Bukan meminggirkan Allah. Coba katakan bersama saya, memuliakan Allah, meninggikan Allah. Bukan meminggirkan Allah.
Saya beri contoh dalam dunia bisnis, dalam dunia marketplace dan sebagainya. Perlu kita paham bahwa hanya karena pertolongan Tuhan, jalan yang tertutup bisa dibuka. Saya pertama kali khotbah di Jakarta, terima kasih sekali lagi. Yang paling tahu banyak cerita hidup saya adalah Pak Roni dan Cirensi. Saya pernah ngalamin bankrupt waktu beliau menjadi gembala di Lombok. Saya bankrupt 7 tahun, saudara. Dan semua pintu itu tertutup, saudara. Saya punya relasi, saya punya hubungan semua ditutup sama Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, kalau Tuhan tutup nggak ada yang bisa buka pintu itu. Tapi waktu Tuhan buka nggak ada satu orang pun yang sanggup untuk menutupnya, saudara. Ini ada saudara saya juga Hendra, ya Bapak Hendra yang lama dulu di Mataram, kita sama-sama di pelayanan pelajar. Nah saya dididik Tuhan di situ untuk meninggalkan kefasikan. Untuk hidup saya tidak lagi bergantung kepada otak saya yang cuma segede bakpao, saudara. Saya harus belajar untuk percaya sama Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup dan masa depan saya kepada Tuhan. Dan itu gak mudah, saudara. Karena saya sombong, saudara. Karena saya merasa saya mampu, saya merasa saya pintar, saya merasa saya hebat dan seterusnya, saudara. Tuhan izinkan semua diambil untuk mengajarkan saya, di luar Tuhan kamu gak bisa buat apa-apa. Kita gak perlu sampai ngalamin itu, saudara, amin. Ya, gak perlu. Tujuan Tuhan bukan membuat kita sengsara, enggak. Tujuan Tuhan untuk melatih kita supaya kita mendapatkan bagian dalam kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan buat kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus move dari sinful nature kepada divine nature, saudara. Dalam perjalanan hidup kita harus mengeluarkan semua hal-hal yang jahat dari kehidupan kita. Kesombongan kita, egois kita, kemudian kemarahan, dendam dan sebagainya, kepahitan, kekecewaan. Kita harus keluarkan semua supaya diganti dengan hal-hal yang kekal yang berasal dari Tuhan. Poin yang kedua tadi dikatakan setelah kita meninggalkan kefasikan, kita juga harus tinggalkan keinginan-keinginan duniawi kita. Saya sekarang punya anak, dia yang meneruskan pekerjaan saya di kantor saya di Surabaya. Saya cuma bilang sama dia, apapun yang kamu kerjakan, ya kamu harus tahu Tuhan adalah yang pertama. Saya sangat paham, saudara, saya cuma lulusan SMA, saya nggak sempat kuliah, dan kemudian waktu bisnis itu bankrupt, saudara, saya banyak belajar bergantung sama Tuhan. Saya dipelihara dari hari ke hari. Dan kemudian pada waktu Tuhan menyatakan ini waktunya aku akan pulihkan keadaanmu. Saya dengar itu audible 3 kali Tuhan bicara sama saya waktu saya lagi berdoa. Nah saya bilang begini, jadilah kepada Tuhan apa yang Tuhan mau. Cuman satu yang saya bilang, kalau saya belum siap Tuhan, jangan berikan itu buat saya. Karena bagi banyak orang, bagi Tuhan itu terlalu mudah untuk memberkati kita dengan hal materi. Saudara percaya? Tapi kalau berkat dalam tanda petik materi itu jadi kutuk buat kita dan bukan berkat. Kita harus berani bilang, lalukan cawan ini daripada aku. Amin. Jauhkan kami dari pencobaan-pencobaan ini, saudara. Nah, puji Tuhan, saya belajar banyak dan saya sampaikan kepada anak saya, pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami. Saya bilang, hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kita. Bapak Ibu Saudara, secara teologi kita melihat, di sana dikatakan kita dipanggil untuk, dengan kata lain kita dipanggil untuk hidup kudus. Meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan kita harus ganti gaya hidup kita dengan apa saudara? Hidup yang bijaksana. Bijaknya ke sana, bukan bijak sini. Oke? Kalau bijak sini itu egois saudara. Bijaksana, kita selalu memikirkan orang lain. Sama seperti teladan sempurna kita, Yesus Kristus. Dia gak pikirkan, walaupun dia ada di Taman Getsemani, dia sampai kemudian peluhnya bercampur dengan darah, dan dia bergumul 3 kali diajukan permintaan kepada Bapaknya. Ya Bapa, jika seandainya mungkin, lalukan cawan maut ini daripadaku. Tapi yang keren dan sangat berkesan buat saya, Yesus akhiri dengan kata, not my will, but your will be done. Saudara, kalau kita enggak, not your will, but my will be done. Oh enggak, kita enggak kayak gitu. Oh enggak terlalu kasar lah, enggak terlalu vulgar. Tapi dalam praktek hidup kita sendiri, berapa banyak orang yang kecewa waktu doanya enggak dijawab sama Tuhan. Itu tandanya
Kita bilang sama Tuhan, not your will be done, but my will be done. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi doa kita yang saya bangun untuk diri saya sendiri adalah doa yang mendengar, bukan doa yang berbicara. Bukan bilang kita gak boleh berbicara, nyampaikan semua keluh kesah kita, boleh saudara. Yang membuat kita kuat adalah perkataan-perkataan Tuhan. Amin. Kok tegang sekali ya? Biasanya Pak Roni lucu soalnya ketemu dengan model kayak saya ini rasanya agak stres dikit gitu saudara. Cuman saya bilang saya coba buka satu realita rohani buat setiap kita. Saudara, berapa banyak kita kalau berdoa kita gak peka dengan suara Tuhan. Kita gak banyak dengar Tuhan bicara kok. Yang kita mau cuman Tuhan dengerin, saya mau gini Tuhan, saya mau keluarga saya begini. Semuanya akan ditambahkan kepada setiap kita. Waktu kita taat dan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dengan cara seperti itulah baru kita bisa dapatkan bagian yang Tuhan tetapkan untuk kita nikmati. Hiduplah bijaksana. Amin. Kalau Tuhan senang, saya senang. Saya ajarkan jemaat di Lombok gini, Jesus happy, I'm happy. Coba bilang sama saya, Jesus happy, I'm happy. Ya sama-sama lebih keras, 1, 2, 3. Jesus happy, I'm happy. Oke, pertanyaannya gini, Jesus happy proses kita, bentuk kita, lewat berbagai macam masalah. I'm not happy Tuhan. Yang saya mau saya ikut Tuhan itu jalan tol Pak. Nggak susah, nggak ada sakit di dalamnya, nggak ada penderitaan di dalamnya, nggak ada kekecewaan di dalamnya. Yang kita mau semua yang terbaik Tuhan. Kalau Tuhan, ya Tuhan biar Tuhan aja yang pikul semuanya. Saudara, kalau Tuhan panggil saudara dan saya sebagai murid Kristus, maka dikatakan kalau kita nggak bisa jadi murid, kalau kita nggak sangkal diri dan pikul salib. This is the point saudara, buat orang Kristen, orang percaya. Di tengah dunia yang shaking a lot, yang luar biasa goncangannya saudara. Kalau kita nggak punya anchor yang kuat, nggak mengerti dengan Tuhan, kita cuma datang ke Tuhan main Kristen-Kristenan. Sebentar aja kita lenyap, kita akan hilang. Makanya nggak heran, nggak banyak orang Kristen yang benar-benar anchornya begitu kuat. Siap menghadapi semua proses dan selalu berkata begini, Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita baru bilang Tuhan Yesus baik waktu kita bisnisnya diberkati, sakit sembuh, ya. Kemudian semua doa kita dijawab sesuai dengan keinginan kita. Enggak saudara. Siap dididik Tuhan? Siap belajar saudara? Amin. Tuhan izinkan kita ada di dalam masa penantian ini saudara. Supaya kita hidup benar sesuai dengan standar Tuhan. Bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri. Hidup bijaksana yang kedua adil. Kalau kita melihat ada orang yang mengalami kesulitan. Kita diberikan berkat. Namanya adil adalah kita belajar berbagi dengan orang itu. Halo? Dan kalau kita bicara tentang beribadah, kita bicara tentang Roma 12 ayat yang pertama. Tuhan bilang ibadah apa saudara? Persembahkanlah tubuhmu. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini standar. Artinya apa? Hidup yang berpusat kepada Allah. Ibadah saudara dan saya gak dinilai dari berapa rajin saudara datang ke gereja. Walaupun ini harus, karena kita mesti belajar, kita harus punya komunitas yang baik. Dan juga dari berapa banyak persembahan yang saudara bisa berikan. Uang kita gak bisa nolong kita saudara. Yang bisa tolong kita cuman kasih dan komitmen kita kepada Tuhan. Amin saudara. Beribadahlah dengan benar di zaman yang susah seperti saat ini. Ada salah satu pemimpin yang berkata begini, dia berdoa. Kami berdoa, kami tengking, kami tolak semua kesulitan. Saya bilang kamu bodoh berdoa. Halo? Itu enggak ada gayanya saudara. Kita semua siap dibentuk, siap diproses, siap diubahkan, siap diperbaharui dalam Tuhan. Jadi proses yang ada, pembentukan ini kalau kita melihat dari POV yang benar saudara, itu justru akan mendatangkan berkat, terutama perubahan karakter dan kehidupan kita. Banyak orang cuma kejar sorga, saya ingin masuk sorga. Ya saya percaya sini Pak Roni juga ajarkan karena beliau juga berapa kali khotbah di Mataram. Tujuan kita bukan sorga kok saudara. Amin.
Halo, sorga itu cuma bonus saja. Kalau kita punya DNA sama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus bilang, di mana aku berada, di situ kamu berada. Jadi isunya ini bukan tentang tempatnya, tapi apakah Tuhan hadir nggak dalam kehidupan kita, dan apakah kehadiran Tuhan itu memimpin kita untuk jadi serupa dengan Dia atau tidak. Jadi nggak usah pusing dengan sorga itu gimana, saudara. Bahkan dikatakan sorga di muka bumi ini kita bisa rasakan. Waktu kita taat melakukan perintah Tuhan, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun di tengah badai seperti apapun, ada kehadiran Tuhan di situ. Dan selalu ada sukacita yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Amin. Hidup kudus ini bukan sekedar moralitas, saudara. Tapi respon terhadap kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan setiap kita. Kita melihat di ayat 12. Kemudian kasih karunia yang menyelamatkan bukan hanya mengampuni dosa, tetapi juga melatih kita untuk hidup kudus. Siap Bapak Komandan? Oh tadi mestinya saya pakai kaos yang sama ya karena ini. Oke. Tapi gak boleh sama sih kita. Oke, nah kita melihat Bapak Ibu Saudara, relevansinya dalam kehidupan kita adalah dunia yang penuh dengan kompromi. Saya ingat sekali ada satu sahabat saya, saudara. Dia kontraktor. Kontraktor cukup besar. Dan satu kali ada sebuah proyek yang sangat besar di Lombok, saudara. Dan dia ditawarin untuk menjadi pemenangnya. Dengan cara dia tinggalkan iman dia kepada Kristus. Dia gundah gulana, dia butuh proyek ini, dia butuh duit yang banyak. Dan dia tahu keuntungannya banyak. Tapi ada satu yang harus dia jual di sini. Dia pertukarkan iman dia kepada Kristus. Dia datang kepada saya, dia cuma bilang gini, ini gimana nih yuk. Loh saya bilang, di sini kamu timbang dengan baik. Ini ujian buat kamu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dia minta waktu 3 hari untuk dia bicara dengan keluarganya. Ya, kepada owner daripada proyek itu. Dan dia ketemu dengan saya cuma bilang begini, apakah harta itu bisa tolong kamu sampai kekekalan? Dia bilang gak bisa. Apakah harta ini bisa menjamin kebahagiaan kamu? Kita gak usah munafik, kita butuh semua harta dan uang. Yang butuh boleh angkat tangan? Ya kalau gak butuh, malaikat tolong catat ya, jangan kasih saudara. Oke, gitu aja saudara. Jupiter, butuh, angkat tangan dong. Oh iya, oke. Soalnya kamu yang paling kenceng dari tadi, tiba-tiba kamu diem, kenapa? Apa ada tendangan-tendangan gitu? Oke, itu mendalami. Oke, iya. Oke, kenapa? Dia nggak butuh, dia udah punya, saudara. Oke, oke. Nah, jadi sampai kemudian akhirnya saya cuma bilang sama dia, saya cuma kasih insight buat dia gini. Yesus segala-galanya buat kita, nggak boleh digantikan. Dan puji Tuhan, akhirnya dia bilang bahwa dia tidak akan mengikuti keyakinan yang lain, dia tetap percaya kepada Kristus. Final akhirnya dia gak dapat proyek itu. Tapi gak sampai 6-7 bulan kemudian dia cerita ke saya bahwa dia dapat proyek yang jauh lebih bagus daripada apa yang ditawarkan sebelumnya. Amin. Tuhan sanggup pelihara saudara dan saya. Yang Tuhan cuma lihat dalam kehidupan kita adalah ketaatan. Dan apakah dia menjadi pribadi yang paling berharga, paling precious dalam kehidupan kita. Kalau enggak, udah forget it. Kita di ujung penantian kita hanya akan kecewa, saudara. Amin. Saya berdoa kita semua bisa menghargai Tuhan lebih daripada yang lain. Hidup beribadah artinya hidup yang berpusat kepada Kristus. Apa yang Tuhan mau, itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Oke? Kita melihat teladan adalah Yusuf. Kalau kita sudah tahu cerita bagaimana Yusuf digoda oleh Tante Potifar, gak disebut namanya ya sayang ya. Coba namanya apa gitu ya, nggak ada namanya nggak disebut. Nah kita lihat saudara bahwa Yusuf ini hidup di Mesir, lingkungan yang penuh dengan pencobaan, dosa dan kefasikan di situ. Orang-orang nggak kenal Allah, mereka hidup seperti ya udah mereka nggak pikir mereka bisa hidup kekal selama-lamanya. Di satu waktu kemudian Yusuf diuji saudara. Kita lihat dalam Kejadian 39 ayat 8-9. Ayat 8 dari Kejadian 39 sana dikatakan tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia tidak menyerahkan segala, ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Ayat 9 baca sama-sama 1, 2, 3.
Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Saya highlight di sini. Baca, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudara, kita lihat Yusuf dibentuk, diproses, dipisahkan dari dunia ini. Walaupun dia ada di tengah dunia, dia ada di dalam circle orang-orang yang jahat, saudara. Tapi itu tidak membuat dia jadi jahat. Orang Kristen ditaruh dimanapun, saudara, dia akan tetap takut akan Tuhan. Amin. Di dunia bisnis, di dunia marketplace, profesi apapun, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Mungkin kita berpikir kayaknya kita mengalami kerugian. Saudara, tahukah di dalam dunia ini ada yang namanya ada mata yang melihat seluruh kehidupan kita. Ada yang namanya pertempuran kosmis di dunia ini, saudara. Ada hal-hal di mana ada dua kubu, antara kubu yang gelap maupun kubu yang terang, saudara. Kita melihat, itu mereka melihat apa yang setiap anak-anak Tuhan lakukan dan kerjakan. Pada waktu Yusuf berkata, dia tidak akan lakukan itu, saudara. Sorga bersukacita. Amin. Pertanyaannya adalah, sering atau selalu kita buat sorga bersorak-sorai, atau kita justru kalah dan kita jadi sama dengan dunia ini. Seringkali dalam kehidupan kita membuat Tuhan menjadi berduka, bukan membuat Tuhan menjadi bersukacita atas hidup kita. Kalau kita mau menantikan Tuhan dan kita menghargai Tuhan, kita harus sekali lagi tinggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi itu, saudara. Kita kadang-kadang susah cuma ngomong ini, kalau saya jadi baik itu kayaknya saya akan kehilangan segala sesuatu. Enggak tuh. Saya diajarkan Tuhan waktu saya bankrupt itu, saudara, bagaimana Tuhan itu benar-benar jadi pribadi yang paling penting dalam kehidupan saya. Sampai dengan hari ini pun saya disiplin pikiran saya, di saat Tuhan sudah mulai pulihkan dan Tuhan sudah mulai bawa ke banyak hal, saya tahu tanpa Tuhan saya gak bisa buat apa-apa, saudara. Makanya ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, saudara. Tetap bantu saya dalam doa, oke? Poin yang kedua, pengharapan yang menguatkan. Saya kasih highlight lagi, dan membahagiakan. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, meneguhkan pengharapan eskatologis kita, saudara. Yesus pasti datang kembali. Amin, saudara. Mungkin kita nggak bisa lihat waktu itu, ya benar-benar Tuhan turun di awan-awan, tapi kita harus tahu hidup kita ada akhirnya, ada expired date-nya, saudara. Ya, nggak tahu masih berapa lama, kita nggak tahu, saudara. Tapi saya belajar satu hal yang penting kenapa waktu saya sekolah, Tuhan bawa hati saya, Tuhan rubah hati saya untuk saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya punya seorang teman, saya waktu itu bertobat waktu SMP. Ya, akhir SMP, kira-kira kelas 3 SMP. Waktu saya bertobat, dia dari lahir udah Kristen. Dia bilang sama saya ini dulu anak diskotik, ya, anak balap motor di jalan. Tukang berantem, tukang ribut, saudara. Nah kemudian waktu saya bertobat, dia bilang sama saya gini, kamu tuh orang paling bodoh di dunia. Kamu tuh masih muda banget. Kamu tahu nggak, saya ini lahir sudah jadi Kristen. Kamu gak bisa nikmati banyak kebahagiaan di dunia ini. Gini aja, kamu muda, ya disayang, ya muda, kaya raya, tua bahagia, mati masuk surga. Itu yang kita harapkan ya. Coba bilang gini, muda bahagia, tua kaya raya, mati masuk surga. Kalau itu ideal, oke, saudara. Dia terus ngomong karena dia rekan sebangku saya. Dan kemudian satu hari waktu kita mau perpisahan, mau naik SMA, kita ada hiking, saudara. Dan setelah semua anak-anak pulang sekolah, ya, selesai hiking itu, saudara, di Duman namanya, ini Hendra pasti tahu, di tempat daerah Duren itu. Di sana ada bendungan, saudara. Ada satu anak yang hilang, dicari nggak ketemu.
Ternyata teman saya ini, dia jatuh ke bendungan dan kepalanya pecah, kena pusaran air di situ. Waktu jenazahnya dibawa ke rumahnya dia, saudara, saya udah bilang kan, saya udah mulai mundur dari Tuhan. Saya pikir iyalah, saya mau nikmati dulu semua keindahan dunia ini. Tunggu tua saya akan bertobat, saya mau masuk surga. Saudara, ini tipuan iblis yang paling berbahaya buat orang percaya. Amin. Dan waktu saya di rumah dia, saudara, saya nggak berani masuk, saya nggak takut sama mayat, saudara. Tapi terngiang semua dan dia bilang, kamu masih muda, ngapain kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan? Tuhan cuma bilang begini, kamu tahu apakah besok kamu masih bisa hidup? Di situ saya berlutut, saudara, saya nangis, saya gemetar, saudara. Saya sadar, saya nggak tahu hari depan saya seperti apa. Makanya Amsal bilang begini, janganlah kamu bermegah akan hari esok. Karena kamu nggak tahu apa yang terjadi pada esok hari. Dan itulah yang membuat saya berbalik dan saya kemudian cari Tuhan sungguh-sungguh sampai dengan hari ini, saudara. Saya siap kapanpun Tuhan panggil saya, saudara. Amin. Jangan sampai saya sudah melayani Tuhan, terus kemudian saya mati. Dan kemudian Tuhan cuma bilang gini di akhirnya, waktu tahta penghakiman itu, aku gak kenal kamu. Wow, saudara. Lebih bagus saya jadi penjahat seumur hidup saya nikmati semua. Daripada saya jadi Kristen, tapi saya gak sungguh-sungguh, dan kemudian saya kehilangan itu semua. Itu prinsip hidup saya, kalau mau jadi, maaf ya, jadi bajingan aja sekalian. Tapi kalau mau jadi anak Tuhan yang benar. Yang setuju bilang amin. Coba salamin kiri kanan, saya mau jadi orang anak Tuhan yang benar. Oke? Jadi tobat dari kehidupan kita yang lama, saudara. Oke? Nah, perhatikan baik-baik. Pengharapan yang penuh bahagia. Katakan pengharapan yang penuh bahagia. Kenapa sih kita takut ketemu dengan kekasih jiwa kita? Karena kita gak siap. Betul ya? Kalau kita siap, kedatangan Tuhan ini seperti berkat buat kita, bless hope, saudara. Tapi kalau enggak, aduh Tuhan saya belum beres ini. Saya masih hidup dengan semua dosa kebohongan saya, dengan semua dosa kenajisan dan sebagainya. Saya masih nikmati itu semua, Tuhan jangan datang dulu. Kita gak bisa atur Tuhan, saudara. Amin. Jangan naif, jangan berpikir kita yang atur Tuhan. Tuhan yang atur hidup setiap kita. Makanya hari ini kalau firman ini datang buat setiap kita dan datang buat saya, mari kita bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin, saudara. Jangan keraskan hatimu. Jadi benar-benar pengharapan akan Tuhan ini membahagiakan gitu loh, saudara. Ketemu dengan Tuhan, kita percaya Tuhan, kita on the right track dan kita terima reward dari Tuhan. Bukankah itu sukacita yang luar biasa, saudara? Kita orang Kristen hari ini kita hidup di tengah-tengah, ya, antara kedatangan Kristus yang pertama, ini bicara tentang kasih karunia yang nyata. Tadi dikatakan kasih karunia Tuhan kepada semua orang, kepada setiap kita sungguh nyata, saudara. Tapi kemudian kita juga sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Ini bicara tentang kemuliaan yang nyata. Jadi hiduplah, sekali lagi saya bilang, dengan benar. Jangan kejar apa yang menjadi mimpimu. Coba mulai banyak mendengar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bukan keinginan kita, saudara. Tapi saya jujur ini gak gampang, saudara. Tadi saya belum selesai, saya cerita anak saya yang cewek. Saya bilang gini, kamu mungkin bisa melakukan ini semua. Starting dengan tanya Tuhan. Amin. Saya kadang-kadang tuh orang ngomong sama saya ini, Pak, Bapak ini udah di dunia bisnis kan udah sekian puluh tahun. Masa urusan gini aja kamu sih tanya Tuhan. Cuman maksudnya enggak, oh saya 3 hari saya mau berdoa. Enggak, tapi saya belajar bahwa semua yang ada dalam pikiran saya ini harus sinkron dengan apa yang jadi pikiran Tuhan. Saya selalu uji, saya diajar dari Pak Arifin, Pak Roni, kalau bisnis itu enggak benar, saudara. Itu sudah pasti kita akan tolak, saudara. Di dunia tambang kalau Bapak Ibu saudara tahu, itu juga banyak godaan-godaan, saudara. Banyak proyek-proyek yang untungnya banyak banget, saudara. Tapi banyak hal yang gak benar. Dan saya harus bilang tidak. Waktu saya awal masuk bankrupt, saya butuh uang ini. Saya pernah cerita ke Pak Roni dulu, saya ditawarin jadi agen bir, saudara. Zaman itu tahun 97, 98, untungnya sebulan bisa 250 juta. US dollar baru 1 juta, 1.200 sekian ya, saudara. Itu saya butuh uang itu untuk bisa bayar utang, saudara. Saya tanya boleh nggak? Nggak boleh. Kamu jual minumannya setan. Maaf ya, saudara ya. Karena banyak kejadian di situ, ya, jual minuman keras dan kemudian mereka saling tusuk dalam keadaan tidak sadar. Dan saya harus belajar taat. Saya tolak itu. Padahal ceritanya itu sepertinya kayaknya itu pemberian dari Tuhan. Saya gak punya uang loh.
Saya nggak punya bank garansi loh. Tapi dari distributor besar yang ada di Bali, dia cuma bilang begini, saya percaya sama kamu, ya kamu jalankan ini, profit kamu semua ambil, kamu yang atur. Karena mungkin saya dapat favor dari Tuhan ya, orang ngomong sama saya ini kok bisa kasihan gitu sama saya. Saudara, saya lihat muka saudara, ngelihat saya kan kasihan ya. Kesian gitu ya Bapak ini ya gitu. Mukanya kesian banget gitu saudara. Oke, nah terus kemudian di yang lain tuh ada 3 perusahaan yang lain siap bayar bank guarantee 500 juta kasih dia. Saya bilang saya nggak punya uang. Nah masalahnya adalah dia bilang enggak, kamu nggak perlu keluarin uang, kamu dibayar, kamu bayar saya. Loh ini kan bukankah ini doa dijawab Tuhan? Jalan, tapi kemudian saya bilang boleh enggak? Akhirnya final saya ambil keputusan, saya tidak sentuh itu saudara. Waduh, orangnya sampai bilang ini saya baru ketemu dengan pengusaha paling bodoh di dunia yang model kayak kamu gini. Apa sih salahnya kamu jual minuman kayak gini? Ada minuman-minuman yang lain yang minuman keras dan sebagainya. Saya bilang saya cuma minum 1 minuman keras, es batu saudara. Itu juga keras minumannya saudara. Oke. Nah kembali saya bilang kembali kepada hati kita. Setuju saudara? Hati nurani yang sudah dipulihkan itu akan berbicara banyak buat setiap kita. Banyak orang yang hidup di dalam kecemasan di akhir zaman ini saudara. Paulus mengajak kita untuk hidup dalam sukacita penantian. Amin. Kemarin sukacita apa Kak Rani? Panen raya ya? Ya panen raya. Happy nggak kalau panen raya? Tapi di sini mukanya kok kurang happy ya? Saudara panennya raya apa enggak gitu? Oke, ya. Nah, saya bilang ini kalau kita punya perspektif yang benar tentang Tuhan, aduh saudara, mau dikata semua tantangan, orang musuhin kita, orang berusaha jatuhkan kita. Percayalah saudara, kalau Tuhan nggak izinkan selai rambutmu jatuh, kamu nggak akan kehilangan rambutmu 1 lembar pun saudara. Amin. Tapi syaratnya gini ya, kita harus melekat kepada Tuhan. Jangan melekat kepada keinginan kita sendiri saudara, tipis banget bedanya. Tapi ini akan dibuktikan dari sukacita yang ada dalam kehidupan orang percaya. Ada jemaat bilang gini, aduh Pak Yoyo ini kelihatannya nggak susah ya, nggak punya masalah. Dia curhat sama saya bilang gini ya Pak, Bapak cerita sama saya ini udah nambah masalah saya 1, belum masalah saya yang lain. Oh gitu ya Pak, Bapak punya masalah? Ya punya lah. Selama kita hidup pasti punya masalah, amin. Yang gak punya masalah udah boleh pulang. Gak ada saudara. Terus orang bilang setelah kita mati gak ada masalah. Loh justru masalah terbesar kita waktu kita udah selesai di dunia ini. Ada penghakiman terakhir loh, ini sorga atau neraka, kekekalan ini. Jangan main-main saudara. Jangan main-main, ini iblis bilang gak apa-apa lah udah biasa aja lagi. Ya setan kan cari teman saudara. Jangan mau berteman sama setan. Bener loh, saya bilang loh setan ini 1 kali endingnya kita sudah harus tahu. Dibuang ke lautan api yang menyala-nyala loh, kita mau ikut dia, itu kan bodoh saudara. Tapi memang banyak orang Kristen yang dibutakan dengan ilah zaman ini saudara. Tapi kita beda di tempat ini, oke? Berikan tepuk tangan, bilang saya memang beda. Agak lain, ya Ci. Turunnya gak usah pakai lift, pakai flying fox aja. Oke, nah kita melihat. Poin yang ketiga saudara, hidup yang rajin berbuat baik, ini hidup yang berbuah. Oke, kita baca Titus 2 ayat 14-15, I love it, saya suka banget. Oke, ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Yang rajin berbuat baik, yang gak rajin berbuat baik, sorry ya. Anda di luar service area. Rajin berbuat baik. Oke, ayat 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saya ayat 15 ini gini loh saudara. Udah cukup orang Kristen dianggap rendah di muka bumi ini. Oke, karena kita punya kualitas Kristus. Ini bukan soal hartamu, ini bukan kedudukanmu, bukan. Tapi orang menghormati Anda karena Anda punya kasih yang luar biasa. Anda punya nilai-nilai kerajaan yang luar biasa. Itu yang buat kita dihormati. Jangan bangga kalau security di kantor saudara nunduk-nunduk sama saudara, hormatin saudara. Belum tentu di luar dia gak jelekin bosnya. Halo? Tapi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang punya kualitas hidup berbeda saudara.
ini menjadi jawaban buat dunia ini. Saudara cerita tentang Dorcas, ya, Tabitha, ya, wanita yang baik. Dia selalu perhatikan orang miskin, janda-janda semua dia buatin pakaian, dia buatin semua. Dia lainnya satu kali dia mati, saudara. Dan waktu mati semua sedih, saudara. Pertanyaan gini, kalau kita mati orang sedih atau pada syukurin kita, saudara. Aduh, kenapa gak dari dulu dia mati ya, gitu. Ya aduh, mestinya dia ini duri dalam daging gitu. Daging udah busuk lagi. Aduh saudara, kita lihat. Nah ini menunjukkan kualitas hidup kita. Halo? Dan kemudian Petrus membangkitkan dia dari kematian dan itu buat banyak orang bertobat. Saudara, kehidupan kita ini cuma satu, menceritakan perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Jadi gak masalah saudara apapun yang saudara hadapin, sesulit apapun, masalah seberat apapun yang saudara alami. Waktu saudara dipulihkan oleh Tuhan, itu akan cerita tentang Tuhan Yesus yang dahsyat melalui hidup setiap kita. Rajin buat baik. Amin. Jangan hidup egois, karena itu setan banget saudara. Lu serius? Maaf ya, mungkin aduh ini pendeta ini jangan diundang lah, ngomongnya terlalu kasar, vulgar. Enggak, saya harus ngomong itu setan banget saudara. Jangan lihat ke satu orang gitu ya. Enggak saudara, kita lihat perhatikan dengan baik. Dunia ini butuh kasih Allah yang nyata. Namanya KDP, kasih dalam perbuatan. Kita coba gak usah jauh-jauh dulu dalam keluarga kita yang terdekat aja lah. Ada banyak anak gak menghargai orang tuanya. Hey, kita mesti tahu hukum Tuhan saudara. Oh itu cuma perjanjian lama, siapa bilang saudara? Sampai dengan perjanjian baru tuh nilai kualitas kebaikan tuh harus di atas rata-rata. Kita lakukan ini tanpa mengharapkan imbalan atau jasa apapun. Sekalipun kita buat baik dan orang terus memperlakukan kita dengan jahat, tetaplah berbuat baik. Orang tampar pipi kiri kita kasih tendangan putar 2 kali saudara. Halo, pica-pica, suberantem kita. Enggak saudara. Tapi itu memang gak gampang kalau kita gak melekat sama Tuhan sih. Karena hati ini sumber semua prahara dan semua masalah saudara. Makanya harus ditundukkan dengan firman Tuhan. Amin. Kita harus tahu bahwa Tuhan sudah bebaskan kita saudara. Dari semua kejahatan. Jangan lagi hidup di dalamnya kata firman Tuhan. Oke. Kita dikuduskan, kita dikhususkan. Jadi milik Tuhan agar kita rajin berbuat baik. Kalau kita bicara berbuat baik ini suatu sikap yang aktif dan bukan pasif. Yang lahir dari hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Tuhan saudara dan saya Tuhan yang tidak egois. Di kayu salib dalam kepedihan dan sakit yang luar biasa. Dia bicara, dia teriak kepada Bapaknya. Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau saya di posisi saya bilang, malaikat hajar mereka semua. Binasakan mereka semua. Kalau saya saudara. Untung saya bukan Tuhan. Kalau enggak dunia ini selesai saudara. Oke? Habis. Tapi dia bisa ngomong kayak gitu saudara. Waktu saya baca saya selalu coba masuk di dalam kondisi yang ada. Wah Tuhan saudara dan saya ini luar biasa banget. Jadi kalau kita bilang ini saya gak bisa ngampunin. Bukan gak bisa, kamu gak mau. Karena kamu sombong, karena kamu egois. Karena kamu tidak menghormati Tuhan. Kalau Tuhan sudah buat itu, kamu gak bisa ampuni saudaramu. Kamu jahat saudara. Amin. Kamu pembunuh kata firman Tuhan, benar. Saya bisa bayangkan kalau gereja tangkap ini semua. Saudara. Suami istri pasti manis seperti sorga di muka bumi. Kan Pak Rani ada berbuku ya. Apa tuh? Apa tuh? Judulnya enggak. Apa? Sorga di bumi ya. Sorgaku, keluargaku saudara. Sekarang banyak keluargaku, nerakaku saudara. Ya ini mesti dirubah ya. Oke katakan rubah. Cuman dengan ketaatan kita sama Tuhan kita bisa rubah. Oke. Jangan pernikahan itu seperti orang bergelantungan di bis kota saudara. Mau duduk gak ada tempat duduk, mau diceraiin gak berani, takut disambar geledek sama Tuhan. Takut kemudian Tuhan tinggalkan kita terus kita gak diberkati secara materi. Makanya banyak orang Kristen hidup salah karena hidupnya transaksi dengan Tuhan. Halo, saya mau ibadah Tuhan yang penting saya diberkati. Saudara gak usah ibadah aja, datang ibadah dalam artian seperti ini saudara. Tapi hatimu penuh dengan Tuhan, Tuhan berkenan atas hidup kamu. Tapi kita datang ke tempat ini karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang lebih benar saudara. Amin. Saya udah mau selesai. Berapa menit lagi? Oh, udah habis. Kok gak bilang? Bilang dong lain kali.
Timekeeper kalau udah lewat dari 10 menit lempar sandal gitu. Oke? Oke. Masih boleh nih? Masih boleh nambah? Boleh ya? Seminggu lagi ya? Oke. Oke. Tiap ibadah juga hari Minggu, Pak. Oke. Nah, mari kita buat persiapan ya. Mari kita mulai terlibat. Pertama, hubungan pribadi kita dengan Tuhan beres. Oke, dan itu outputnya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita pun mereka bisa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan melalui hidup setiap kita. Ingat, kita ini ambasador, kita ini rock representative of Christ Kingdom. Oke, dimanapun saudara berada, kita adalah pemangku jabatan dan kita adalah pelaksana tugas untuk menceritakan semua perbuatan Tuhan yang hebat. Saya percaya dunia ini pasti akan diubahkan, amin. Minimal mulai dari hidup kita, keluarga kita semuanya, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Oke, saya berikan kesimpulan. Hidup di ujung penantian berarti pertama hidup kudus, katakan hidup kudus. Kita tinggalkan semua kefasikan dan semua keinginan-keinginan duniawi kita. Oke, yang kedua, hidup dengan pengharapan eskatologis. Menantikan kedatangan Kristus kali kedua dengan penuh sukacita dan iman yang teguh. Iman yang teguh, enggak goyah saudara. Dunia benci kita, kita tetap mengasihi Tuhan. Oke, yang ketiga, hidup berbuah. Janji mau rajin berbuat baik. Jadi saksi Kristus, oke? Rajin berbuat baik. Boleh bangkit berdiri sama-sama?